Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Tuhan, kami mau masuk, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di ibadah WOC Tuhan sore hari ini, berkati setiap kami, berikan hati kami yang penuh dengan sukacita, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian.
Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yeay. Sekarang kita akan angkat satu pujian lagi. Yang kedua yaitu hari ini ku rasa bahagia. Kita harus ekspresikan kalau hari ini kita bahagia. Karena kita bisa memuji, kita bisa ibadah walaupun secara online. Kita bersyukur sama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yeay. Sekarang adik-adik kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Kita mau fokus. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah, kami sudah memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus, dan tutup bungkus juga setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami. Sore hari ini kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan ya, kita semua dalam keadaan baik, ya itu semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah tema dari firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih karunia, ya.
Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih karunia. Nah, sebenarnya siapa orang yang pernah hidup di dalam kasih karunia? Kita sedang membaca dari kitab Kejadian dalam pembacaan Alkitab bersama-sama. Kalau kita ingat, maka dalam Kejadian 6, ya mungkin Hazael bisa bantu ya, ditampilkan Kejadian 6, ayat 8 dan 9, ada seorang yang disebut oleh Alkitab sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini ayat ke-8. Lalu ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Coba kita balik ke ayat yang ke-8, dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi Nabi Nuh ya adalah seorang yang petani pertama ya yang menanam kebun anggur kalau kita membaca di Alkitab, dan dia juga adalah ayah dari umat manusia ya, karena setelah air bah maka manusia itu semua binasa, hanya keluarga Nuh, dan Nuh adalah ayah dari semua umat manusia, ayah kita semua. Karena dari keturunan Nuh, dari Sem, Ham, dan Yafet, maka lahirlah bangsa-bangsa di dunia, termasuk hari ini kita yang menjadi keturunan daripada Nabi Nuh. Nah, tapi fakta yang lebih menarik daripada hal itu, selain Nuh adalah seorang petani pertama, seorang ayah bagi seluruh umat manusia, lebih menarik dan lebih berharga dari itu semua adalah Nuh, seorang yang mendapat kasih karunia. Nah, sebenarnya apa sih arti kasih karunia itu? Ya, nah kata kasih karunia itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu chen, ya bukan chenwi, bukan. Ini chen dalam bahasa Ibrani, ya. Yang memiliki arti itu yang pertama tuh graciousness atau keanggunan. Lalu arti kedua adalah kindness atau kebaikan. Yang ketiga adalah favor atau perkenanan. Juga ada arti pleasant, yaitu menyenangkan. Dan terakhir arti dari chen atau kasih karunia ini adalah precious, berharga. Jadi ketika dikatakan Nuh mendapat kasih karunia, berarti Nuh adalah seorang yang anggun. Anggun ini maksudnya agung ya. Seorang yang memiliki kebaikan. Seorang yang berkenan di hati Allah, yang menyenangkan dan berharga di mata Allah. Jadi ini luar biasa ya, bahwa orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang memiliki semua hal yang tadi kita sudah dengar. Ya. Dan bukankah ini juga menjadi hal yang bukan hanya kita dengar, tapi kita juga rindu. Kita juga mau mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, menjadi orang yang anggun, yang mendapatkan kebaikan Tuhan, yang mendapatkan perkenanan, yang menyenangkan dan berharga di mata Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan seperti Nuh? Ya, tentu saja Nuh ini tidak duduk-duduk dan tidak melakukan apapun lalu mendapatkan kasih karunia. Nuh melakukan sesuatu. Ada bagian yang Nuh lakukan dalam hidupnya, sehingga
dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita ini ketika melakukan hal yang sama, saya garis bawahi ya, hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Nuh, maka kita pun akan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan semua hal yang berharga itu dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau bagi satu bagian saja dari 3 bagian yang Nuh lakukan. Ya. Yang pertama kita mau lihat di dalam ayat yang ke-9. Coba kita lihat ayat ke-9, saya. Dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Coba bilang sama-sama, seorang yang benar, 1, 2, 3. Oke, Seorang yang, ya. Jadi, orang yang benar adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Nah, Nuh adalah orang yang benar. Ya. Apa sih arti kata benar ini? Arti kata benar ini punya pengertian ini, adik-adik. Orang yang adil, orang yang budiman, orang yang Saya kasih 41 Pak ya? Ya, Nggak apa-apa ya? Bang Igo bisa di-mute ya, sama Sebentar, maaf. saya atau Igo sendiri ya, Bang Igo sendiri. Tolong di-mute Bang Igo supaya suaranya nggak mengganggu. Ya, jadi Nuh ini orang yang benar. Ya. ya. Boleh di-mute, Azael? Udah. Masih terdengar, Bang Igo? Oke, ya. Nah, jadi Nuh ini adalah orang yang benar. Ketika Nuh menjadi orang yang benar, maka Nuh mendapatkan kasih karunia. Itu poin yang harus kita ingat dalam hidup kita. Jadi, kita mendapatkan kasih karunia Allah bukan karena melakukan ritual agama kita. Ya, walaupun itu baik dan kita harus melakukannya. Misalnya apa? Kita ke gereja setiap hari Minggu, ya. Kita melayani Tuhan, ya. Misalnya melayani sebagai WL tadi seperti Cirini, lalu mungkin ada yang melayani di multimedia seperti Hazael, lalu kalau ibadah minggu kita melayani di gereja, menjadi pemain musik, menjadi penerima tamu, dan lain sebagainya, bahkan juga berkhotbah seperti saya. Itu baik, sesungguhnya itu harus kita lakukan, ya, demi berlangsungnya kegiatan pelayanan kita. Tetapi kita harus mengingat, tidak cukup kepercayaan kita kepada Kristus, tidak cukup menjadi agamawi, ya, yaitu melakukan ritual agama kita. Kita harus melebihi hal itu, yaitu menjadi orang yang benar dalam hidup kita, ya. Tentu saja melakukan ritual agama itu begitu penting, karena itu bagian dari kita menjadi orang yang benar. Tapi tidak cukup, harus melebihi dari ritual-ritual agama kita, yaitu dari orang yang baik, yang kelihatannya baik, harus menjadi orang yang benar. Nah, kita benar itu karena apa sih? Kita harus ingat nih, yang pertama, kita ini dibenarkan oleh Kristus. Jadi kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebisaan dan kemampuan kita. Sama sekali tidak. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang berinisiatif membenarkan kita orang berdosa yang harusnya binasa, karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita ini ditebus dari orang berdosa dan dijadikannya menjadi orang yang benar. Roma 3 ayat 24, Azael. Jadi karena
pengorbanan Kristus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya kita ini tidak membayar, tidak ada jerih payah kita untuk menjadi orang benar, ya. Semua karena Yesus Kristus, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu hal yang penting yang harus kita ingat. Kita ini menjadi orang benar karena diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita diberikan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka kamu dan saya telah diampuni dosanya. Bahkan kita ini dikuduskan, dibenarkan, disucikan, diadopsi dari anak-anak dunia, anak-anak setan bahkan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang harusnya membinasakan hidup kita, karena Kristus kita ini diadopsi menjadi anak Allah. Wah, ini luar biasa, ya. Kamu dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Ya makanya jangan merasa tidak berharga, saya ini mungkin bukan orang hebat. Jangan bilang begitu. Saya ini, mungkin ada yang di antara kita yang sudah kehilangan orang tua, jadi merasa kita tidak berharga. Jangan. Tuhan itu sudah menebus kita dan menjadikan kita anaknya. Saya ini orang daerah, bukan orang kota, tinggalnya jauh di kampung, tidak masalah. Ya, Tuhan sudah mati, sudah menebus kita dan menjadikan kita menjadi orang benar. Kamu ini begitu berharga. Ya, kita harus melihat dalam hal yang besar, yaitu apa? Hidup kita ini selamanya. Ya. Kalau hari ini kita mungkin bukan keturunan orang hebat, bukan keturunan raja, bukan keturunan sultan, bukan keturunan orang kaya, nggak jadi masalah. Hidup di dunia ini sebentar saja. Ya, kita ini sudah diadopsi oleh raja di atas segala raja yang suatu hari akan mempermuliakan hidup kita. Ya, bahkan di bumi ini kita pun akan disertai oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi bangkit dari hidup kita, ya, bangkit dari keterpurukan mungkin. Hari ini dengan kuasa Kristus kita mau bangkit seperti Kristus bangkit dari kematian. Dan kita berkata bahwa Tuhan sudah membenarkan hidup saya. Tuhan sudah menguduskan hidup saya. Tuhan sudah menjadikan saya menjadi anak-anaknya. Tapi tidak cukup kita hanya dibenarkan. Kita harus, yang sudah dibenarkan, harus hidup di dalam kebenaran. Nah, ini penting. Jadi setiap bagian dari firman Tuhan tadi itu penting, jangan kita lewatkan. Pertama, kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Lalu berikutnya, kita harus terus di dalam kebenaran. Artinya apa? Kita harus tinggalkan dosa kita, kebiasaan buruk kita, dan kita mengejar karakter seperti Kristus. Ya, itu orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara ya, jangan kita sudah percaya Yesus, dosa jalan terus, ya. Yang penting saya percaya Yesus, pasti saya diselamatkan. Tapi dosa masih melakukan, itu nggak mungkin diselamatkan. Ya, percaya Yesus penting, tapi kita harus menunjukkan kepercayaan kita dengan apa? Dengan perbuatan, kata Yakobus. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sebab kalau tidak, itu menjadi iman yang mati. Yaitu perbuatan apa? Perbuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mau hidup benar. Makanya Filipi 2, Azael, ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Filipi 2, ayat yang ke-12. Saya mau dengar suara Hazael. Ya.
baca ayat ini. Hai, Filipi 2 ayat 12. hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus berkata kepada kita, untuk kita yang sudah selamat ini, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menjadi anak-anaknya, untuk hidup di dalam ketaatan. Bahkan Paulus berkata, firman Tuhan berkata, kerjakan dengan takut dan gentar. Waduh, itu artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu merasa bahwa kamu sebenarnya sudah diselamatkan. Harusnya kita menjadi was-was dengan hidup kita, ya, menjadi waspada. Duh, saya ini harus benar-benar benar menjadi orang yang sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah. Nah, dengan cara apa? Tinggalkan setiap dosa kita. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, bahkan mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus disempurnakan, sehingga kita menjadi sepikiran, seperasaan dengan Kristus di setiap hari hidup kita. Ini yang harus kita kerjakan. Ya makanya kalau hari ini kita masih suka melawan orang tua, itu harus kita tinggalkan. Masih suka nyontek, ya nggak apa-apa lah nyontek, yang penting nggak ketahuan. Wah, salah itu. Nyontek itu memang bisa saja nggak ketahuan, ya. Tapi kita ada mata Tuhan yang melihat kita, ya. Kalau mama taruh duit, papa taruh duit, ada misalnya segepok, ya, karena papanya banyak duit, 50 ribuan, segepok. Waduh, ambil satu, set, nggak ketahuan ini, papa juga nggak bakal ngitungin, ya, pasti nggak tahu. Tapi ada mata Tuhan yang melihat kita, ya. Sejak dari muda, ya, kamu belajar untuk taat di hal terkecil sekalipun. Wah, kamu kalau bisa melakukan hal itu, maka dewasa kamu akan jadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jangan suka berantem sama adiknya, sama kakaknya. Harus berusaha untuk hidup baik, ya, mengalah. Ya. Itu hal-hal yang luar biasa. Kamu harus pelihara, bahkan kembangkan karakter-karakter seperti itu. Sejak dari kecil ini. Oke, saya nggak nyontek, Kak, tapi nggak belajar. Itu juga salah. Nggak nyontek, tapi harus bertanggung jawab, harus belajar. Bahkan berprestasi di dalam sekolah. Ya, kalau di rumah bantu orang tua, bantu papa, bantu mama. Itu menjadi orang yang pasti berbeda hidup kita. Kamu itu orang benar yang melakukan gitu. Jadi orang benar tuh nggak usah sekolah kitab seperti saya kalau nggak dipanggil menjadi hamba Tuhan, ya nggak usah pakai baju putih, celana putih, rambutnya putih, giginya putih, baru jadi orang benar karena serba putih. Itu mah manusia aneh gitu ya. Harus seperti apa adanya, tapi kita meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk kita. Bahkan nanti kalau nanti pacaran ya, harus kamu jaga kekudusan ya. Satu hari kan kamu pasti pacaran. Ya, no kissing before married. Bukan hanya no sex before married ya. Kita ini sudah ada di dunia yang begitu sulit sekali. Tapi Tuhan masih melihat hati-hati orang-orang muda yang mau menjaga hidupnya benar. Ya. Dalam segala hal, ya, sampai nanti pikiran kamu itu sesuai dengan pikiran Kristus. Wah, itu luar biasa. Harus dimulai dari saat ini. Ya. Dimulai dari remaja umur 15, 12, 13, 11.
kamu dengarin firman Tuhan seperti hari ini, lakukan firman Tuhan. Kalau papa ngomong, iya mah. Kok papa ngomong, iya mah, salah ya. Kalau papa ngomong, iya pak. Ya. Kalau mama ngomong, iya ma. Ya, mama kamu itu, papa kamu tuh pasti nggak akan ngomongin menjerumuskan kita melakukan hal yang tidak baik. Pasti semuanya baik. Ya. Urut aja. Ya. Suatu hari kamu jadi orang tua, kamu akan tahu kebenaran ini. Mulai dari sekarang ya, jangan suka ngebantah. Ya, papa ngomong, mama ngomong, bahkan lebih bawel dari papa mama. Lebih galak bahkan. Waduh, jangan ngatur-ngatur saya. Hidup saya punya saya. Waduh, jangan begitu ya. Kamu nurut aja apa yang diomongin sama papa, mama, belajar, ya makan, mandi. Ya, kalau yang masih ada yang gitu harusnya nggak usah diomongin ya. Sudah mulai tertib hidupnya, sudah mulai mandi pada jam tertentu, jangan main game ya. Asik, wah saking asiknya, udah lupa jam, sampai jam 12 belum mandi, 12 malam maksudnya. Wah udah tanggung dah nggak mandi, wah nanti akhirnya mandinya cuma sehari sekali gitu, nanti jadi bau gitu badannya ya. Dalam segala hal kita mau belajar untuk eh, hidup di dalam kebenaran ya. Bahkan ya Tuhan berkata begini, kita tuh harus hidup betapa suci dan salehnya. Coba saya buka 2 Petrus 3 ayat 10. Nanti saya mau dengar suaranya Michelle yang baru saja berulang tahun. Jadi tahunnya diulang. Ya. Baru berulang tahun. Michelle baca Kejadian 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Karena ulang tahun, baca ayatnya lebih banyak daripada yang tidak berulang tahun. Michelle ulang tahun ke berapa? Ke-13, Pak. Wah, pas nih. Jadi 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. 13 tahun. Oke, silakan Michelle. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya. Apa misalnya? Kamu? Ya, ayo baca. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, terus. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus 13, seperti ulang tahunnya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi gitu ya, orang yang benar itu bukan hanya dibenarkan oleh darah Kristus, tapi juga menjaga hidupnya untuk hidup dalam kebenaran. Dikatakan oleh Alkitab, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Waduh, kita harus takut dan gentar dalam hidup kita. Makanya ya kesalahan-kesalahan kecil jangan kita lakuin. Ya nyontek harus kita tinggalin, tapi belajar. Ya. Jangan lagi mencuri, jangan lagi melawan orang tua. Ya. Bahkan lebih dari itu, kita mau hidup benar, hidup suci, hidup jadi orang yang benar seperti Nuh. Orang budiman, orang saleh. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Yang tadi itu. Keanggunan, kebaikan, perkenanan, menyenangkan, dan berharga di mata Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Kita mau seperti Nuh. Ya, jadi 1 poin saja hari ini,
Nanti kalau saya tugas lagi di YOC, ada poin kedua di ayat yang ke-9 juga, yaitu Nuh tidak bercela di antara orang sezamannya. Lalu poin yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia di poin yang pertama adalah orang yang hidup benar. Mari hari ini kita sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan anugerah pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita mau menghargai dengan cara apa? Dengan cara hidup berkenan di hadapan Allah setiap hari. Ya, jadi orang benar, jadi orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi anak yang baik, anak kesukaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kalau Engkau sudah membuka akan firman-Mu kepada kami, yaitu kami mau hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan hidup menjadi orang yang benar. Sesungguhnya kami ini tidak mampu dengan kemampuan kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus, agar kami hidup benar setiap hari. Berikanlah kesanggupan dan kemampuan untuk mengalahkan dosa, untuk meninggalkan dosa, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu setiap hari. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, silakan. Terima kasih. Selfie, itu mana selfie? Shalom, selamat sore teman-teman. Kita mau mendengarkan pengumuman. Terima kasih untuk firman-Nya, untuk Kotoni. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati. Apapun yang Kotoni kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil. Terus memberkati. Dan kedua, minggu depan kita akan bertemu kembali ibadah jam 5 sore hari Sabtu online. Dan yang terakhir ada teman kita yang berulang tahun kemarin ada Michelle. Mungkin boleh dibuka mute-nya, ucapin selamat ulang tahun buat Kaigo tuh muted loh. Asael bantu di-mute kali ya. Bang Igo di-mute, Bang Igo. Selamat ulang tahun untuk Michelle yang ke-13 ya. Michelle? Iya, Kak. Suara kecil. Iya, Kak. Ya. Oke. Terus berkati ya Michelle. Semangat melayani, semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Michelle berada. Boleh ditutup di dalam doa Kak Igo. Ini doa apa syafaat ya? Iya betul Kak. Jadi kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah online youth pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan lebih lagi kami diberkati oleh isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Saya percaya apa yang disampaikan tidak akan pernah berlalu sia-sia, melainkan kami mau tangkap di dalam hati iman percaya kami, bahkan lebih lagi boleh menjadi rema untuk kami mempraktekkan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga boleh menjadi berkat dan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang kami temui di sekitar kami. Terima kasih, kami berdoa, berkati lebih lagi setiap kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini.
bahkan semua kami yang mendengarkan firman-Mu dan yang mengikuti ibadah. Kami berdoa terus buat gerejamu, buat ibadah YOC, untuk Sabtu-Sabtu ke depan. Kami rindu Tuhan lebih lagi memberkati, mengurapi, bahkan memberikan kerinduan kepada setiap anak-anak muda yang lain yang mungkin belum ada waktu atau kesempatan untuk yang belum bisa bergabung. Kami rindu Tuhan, mari Tuhan boleh satukan kami untuk sama-sama dapat join dalam ibadah-ibadah berikutnya Tuhan. Terima kasih, bahkan berdoa secara khusus pada sore hari ini buat Michelle yang kemarin berulang tahun, berkati anakmu Tuhan di usianya ke-13, mari Tuhan yang memberkati dengan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati hidup masa depan, bahkan keluarga, bahkan orang tuanya juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima semua berkat dan kebaikan dari Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan terimalah segala anugerah dari Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Besok pada hadir ya. Besok hadir. Ya. God bless you. Tuhan berkati.